warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia. Di episode Bincang Cerdas kali ini kami sedang berada di kantor PT Samira Ali Wisata, tepatnya di kawasan Bintan Center, kilometer 9. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas pada malam hari ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Dan pemirsa, sebenarnya narasumber kita di episode Bincang Cerdas pada malam hari ini sudah beberapa kali mengisi episode Bincang Cerdas yang sebelumnya. Dan beliau seorang pengusaha muslim yang bernaung di jasa travel umroh dan haji. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita bersama, yaitu Bapak Tarsan Setio Budi selaku Kepala Cabang PT Samira Ali Wisata. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin Bapak ingin menyapa pemirsa TV Kepri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam mulia, bahagia, sejahtera. Muhammad Taufikur Rahman. Selamat malam semua pemirsa. Ya. Salam mulia, bahagia, sejahtera dari Samira Ali Wisata. Baik Bapak, PT Samira Ali Wisata ini saya rasa sudah cukup terkenal di kota Tanjung Pinang. Dan infonya ini PT Samira Ali Wisata akan menggelar Umroh Akbar. Apa sih sebenarnya dari acara Umroh Akbar itu? Baik sahabat Samira Ali Wisata dimanapun berada, insya Allah kami dari PT Samira Ali Wisata akan mengadakan yaitu namanya Umroh Akbar yang insya Allah akan kita gelar mulai dari tanggal 26 Februari 2020 dari seluruh Indonesia. Ini merupakan target daripada perusahaan kita yaitu PT Samira Ali Wisata dengan mengadakan Umroh Akbar bersama 5.000 jamaah yang insya Allah akan bermuhasabah di Padang Arafah di Mekah. Pada tanggal 26 Februari ya Pak ya? Insya Allah. Kita beralih ke Bapak Taufikur Rahman selaku mitra PT Samira Ali Wisata. Tadi katanya Umroh Akbar ini akan diadakan pada tanggal 26 Februari 2020. Mungkin Bapak Taufik tahu nih berapa total jumlah jemaah yang akan berangkat nanti? Ya, dari seluruh cabang di seluruh Indonesia itu kita memperkirakan total yang bisa berangkat itu nanti targetnya 5.000. Ya, kita sama-sama berdoa. Ikhtiar ya, mudah-mudahan target kita dapat tercapai berkumpul di Masjidil Haram ya, dan di Padang Arafah insya Allah. Sekitar 5.000 orang. 5.000 itu target dari Samira. Kalau untuk khusus di kota Tanjung Pinang atau Provinsi Kepri sendiri berapa jumlah jemaahnya? Kita biasa di Tanjung Pinang dengan umroh bareng, umroh umbas namanya, umroh bareng satu pesawat. Total satu pesawat itu 437 jamaah. Gitu ya Pak. Betul, iya. Kalau untuk di Tanjung Pinang berarti 437 untuk di kota Tanjung Pinang saja ya? Bukan. Untuk dari Kepri. Dari Kepri. Kepri itu ya dari Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, serta Lingga, Dabosike. Iya. Untuk saat ini kan kita sedang berada di kantor PT Samira Ali cabang Tanjung Pinang. Kalau untuk di cabang Tanjung Pinang sendiri yang akan mengikuti kegiatan umroh ini nanti berapa orang? Target kita 4 bis sekitar 150 jamaah. 150 karena alhamdulillah kemarin kita sudah, sebenarnya PT Samira Ali Wisata ini sudah memberangkatkan jamaahnya. Kita adalah satu-satunya travel umrah yang memberangkatkan jamaahnya dari Batam langsung menuju Madinah. Dan insya Allah kita sudah melakukan penerbangan pertama pada tanggal 10 Desember 2018, penerbangan kedua di tanggal 28 Februari 2019, kemudian penerbangan ketiga di tanggal 21 September 2019 dan penerbangan keempat di tanggal 22 Desember 2019. Dan insya Allah nanti kita memang Umroh Akbar ini akan kita selenggarakan mulai dari tanggal 26. Mulai pemberangkatan mulai dari tanggal 26, tapi kita insya Allah kebagian di tanggal 4 Maret. Tapi insya Allah nanti kita masih bisa bergabung dengan 5.000 jamaah yang ada di seluruh Indonesia yang akan bertemu di Masjidil Haram insya Allah. Itu.
kita. Itu bagaimana prosesnya? Kok bisa langsung spesial seperti itu, Pak? Alhamdulillah kami bersama mitra-mitra, kami tidak bekerja sendirian. Seperti beliau adalah mitra-mitra kami. Kami bersama mitra-mitra yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, dan kita sudah menjalin dengan banyak mitra-mitra yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, dan alhamdulillah dengan begini kita insya Allah kita memperbanyak mitra-mitra kita ini, insya Allah tujuan kita bisa tercapai. Dan itu sudah kita buktikan setiap kali penerbangan, udah 2 kali penerbangan sudah 2 kita kali, bersama 437 jamaah dari Batam langsung Madinah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Sangat luar biasa berarti ya Pak pergerakan PT Samira Ali ini. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak. Kita mungkin boleh beralih ke Bapak Taufikur Rahman selaku mitra Samira Ali Wisata. Apa sih peran penting atau kegiatan sehari-hari dari PT Samira Ali Wisata ini? Terima kasih. Kami sebagai mitra sudah menancapkan diri sebagai pejuang Baitullah. Ya, pejuang Baitullah, baik kami Indonesia maupun di wanita. Sama-sama kita bersiar pada umat muslim, mengingatkan ayo kita ke Baitullah. Nah, dengan cara itulah mudah-mudahan apa yang telah ditargetkan oleh Samira Wisata dapat tercapai. Saya rasa itu banyaklah yang dapat kita sampaikan kepada para umat muslim, mengingatkan kembali akan ya mendekatkan diri pada Allah. Terima kasih. Kalau kegiatan sehari-harinya seperti apa Pak dari mitra ini, kegiatan sehari-hari untuk di ruang lingkup masyarakat, memperkenalkan Samira Ali kepada masyarakat? Background dari mitra juga macam-macam. Banyak ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang ya dengan lingkupnya masing-masing itulah mereka bisa bergerak sesuai dengan arahnya yang mereka inginkan. Berarti sangat luar biasa ya mitra dari PT Samira Ali ini mencakup seluruhnya, justru merangkul dari kalangan ibu rumah tangga, mungkin bisa ke masyarakat dengan ibu-ibu yang lain, tapi juga ada mungkin bapak-bapak yang di dalam dunia pekerjaan. Jadi betul. Bahkan ada yang pegawai PTT. Ya, beliau ini juga seorang usaha juga. Luar biasa hebat sekali. Jadi semua lapisan masyarakat bisa tersentuh oleh PT Samira Ali Wisata. Jadi mitra untuk mengingatkan pada teman-teman atau saudara umat muslim, ya kita bisa berumrah dengan Samira Wisata dengan mudah, dengan senyuman Pak ya. Baik Pak. Oke, semoga semakin maju. Kita jeda sesaat ya Pak. Usai jeda kita kembali lagi. Baik pemirsa Bincang Cerdas, kita jeda sesaat. Usai jeda kita kembali lagi bersama saya Siska Ramalia bersama Kepala Cabang PT Samira Ali Wisata dan Mitra Samira Ali Wisata. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama kedua orang narasumber kita, yaitu Kepala Cabang PT Samira Ali Wisata Bapak Tarsan Setiobudi serta Mitra Samira Ali Wisata Bapak Taufikur Rahman. Kita kembali lagi bersama Bapak Taufikur Rahman. Saya tadi ada sedikit pertanyaan yang masih mengganjal. Kegiatan-kegiatan dari Mitra PT Samira Ali Wisata ini apa saja Pak? Ya, terima kasih. Banyak kegiatan-kegiatan yang diisi para mitra-mitra Samira Ali Wisata. Kami mengadakan seminar inspirasi umrohku. Seminar inspirasi. Itu setiap minggu biasanya. Bisa juga seminar itu diisi oleh ibu-ibu di tempat-tempat pengajian, majelis taklim, atau mana aja tempat-tempat yang bisa kita isi untuk ya sambil kita bercerita, memberikan testimoni ya kan tentang apa saja pengalaman selama umroh di sana, ya kan, sehingga menggugah perasaan para jamaah untuk bisa berniat melaksanakan umroh. Juga ya sambil duduk di kedai kopi, berbicara, ya kan, ngumpul bareng anak-anak muda yang hijrah, itu semua bisa kita lakukan. Itulah pola-pola mitra yang sering kita jalankan. Intinya mitra-mitra Samira ini sangat penting sekali tadi, karena tanpa adanya mitra-mitra insya Allah ya kita tidak mungkin bisa memberangkatkan bersama jamaah yang 437 jamaah ini, karena
peran mitra inilah yang sangat penting, sehingga setiap hari ya tadi yang disampaikan, nanti ketemu teman-temannya ya, walaupun duduk di kedai kopi. Sekarang kita memanfaatkan situasi ya, karena kalau kita duduk di masjid itu lebih dari 30 menit ini udah setan udah ngomporin ini. Tapi kalau duduknya di kedai kopi 1 jam 2 jam pun insya Allah tahan, sehingga kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi, apa sih fadilah umroh, kenapa harus berumroh ya, kenapa harus kita semangat untuk menunaikan ibadah umroh ya, dan lain sebagainya. Dan juga datang dari majelis taklim ke majelis taklim, dari arisan ke arisan, atau dari sekolah ke sekolah bahkan. Nah, inilah peran daripada mitra-mitra kami Samirah Ali Wisata. Jadi peran mitra Samirah Ali Wisata ini tidak hanya seperti yang orang katakan harus di masjid, harus di majelis taklim, tapi semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan caranya sendiri. Instansi pemerintah, swasta, yang bisa kita lakukan seminar di tempatnya, ya bisa kita lakukan. Sangat kreatif, Pak. Kreatif dan sangat menginspiratif. Mitra memang jadi ujung tombak sebuah perusahaan travel seperti Samirah Ali Wisata, untuk terus Samirah Ali Wisata mengembangkan usahanya. Ya sama lah kalau mungkin di perusahaan farmasi yang membutuhkan marketing. Benar sekali. Tapi kami ya menancapkan diri sebagai pejuang Baitullah. Pejuang Baitullah, insyaallah. Baik, kita beralih ke Bapak Tarsan Setiobudi. Seperti Bapak katakan tadi, jemaah mungkin yang dari Kepri jumlahnya 400 lebih. Itu kan biasanya sebelum keberangkatan adanya manasik umroh dengan berbeda-beda wilayah, mulai dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan maupun wilayah Kepri lainnya. Itu bagaimana pelaksanaan manasik umrohnya? Alhamdulillah selama ini kita manasiknya di perwakilan masing-masing atau di kantor cabang, di cabang masing-masing. Seperti di Tanjung Pinang, kita selalu alhamdulillah kita sudah punya tempat sendiri, sudah punya aula, bahkan kita punya lapangan sendiri untuk praktek manasik, menyampaikan teori dan prakteknya. Untuk di Batam selalu diadakan di asrama haji. Di Tanjung Balai Karimun sama juga diadakan di asrama haji di Tanjung Balai Karimun. Kalau untuk di Lingga atau di Dabuk Singkep itu selalu kita diadakan di Masjid Al Zulfa di Dabuk Singkep. Itu yang sudah selalu dipergunakan untuk manasik. Nah, manasik ini sangat penting sekali karena apa? Kalau tidak kita sampaikan dengan betul-betul, nanti di sana jamaah banyak yang nggak paham. Ya, insya Allah nanti mulai pemberangkatan yang akan datang ini kita minimal pun 2-3 kali manasik. Tidak seperti yang lalu-lalu kita hanya sekali untuk manasik. Tapi bahkan di Umrah Akbar ini 2-3 kali manasik di wilayah masing-masing. Ya, sejauh ini PT Samirah Ali ini sebenarnya kantor pusatnya di mana, Pak? Baik, PT Samirah Ali Wisata ini berkantor di Jakarta Pusat, maaf di Jakarta Timur, di Jalan di Pondok Kopi ya, di Malaka Merah nomor 7 dan 6 Pondok Kopi Jakarta Timur, kantor pusat kita. Kalau untuk di wilayah cabang Tanjung Pinang sendiri sudah berapa lama sih berdirinya PT Samirah Ali ini? PT Samirah Ali Wisata berdiri di Tanjung Pinang tanggal 14 Juli 2018. 2018. Nah, itu ya. Dan alhamdulillah di seluruh Kepri kita sudah mempunyai kantor dan kantor cabang maupun perwakilan. Bahkan sampai 7 kabupaten kota ini sudah ada ya, Pak ya? Insyaallah, alhamdulillah. Untuk di wilayah Tanjung Pinang sejak berdiri Juli 2018 sudah berapa jemaah yang berhasil diberangkatkan dari PT Samirah Ali Wisata? Itu sekitar hampir 400-an jamaah. Dari tahun 2018 ya. Pertengahan tahun 2018 tuh ya, Pak. Di pemberangkatan pertama kita ada 72 jamaah. Pemberangkatan kedua kita ada 47 jamaah. Kemudian pemberangkatan ketiga ada 151. Kemudian di pemberangkatan keempat juga 151 juga. Sekarang sudah berhasil memberangkatkan keberangkatan keberapa nih? Yang keempat pada tanggal 20 Desember kemarin. Dan insya Allah nanti kita akan pemberangkatan lagi pada tanggal 4 Maret 2020. 4 Maret 2020. Kita beralih ke Bapak Taufikur Rahman. Bapak selaku mitra pasti sudah biasa nih memberitahukan informasi kepada masyarakat atau calon jemaah. Apa sih fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Samirah Ali untuk para calon jemaah? Fasilitas yang pertama, kita tuh bisa berangkat langsung dari Batam. Dari Batam? Dari Batam. Langsung Madinah. Lain langsung ke Madinah. Bagi yang punya orang tua itu
saya rasa lebih mudah. Apa harus nyebrang dulu ke Singapura? Pasti. Kalau di Batam, ya memang kita nyebrang dari Penang, tapi kita mungkin ada sanak famili, saudara, lebih nyaman lah di negara sendiri. Berangkat langsung ke Madinah. Sampai di Madinah kita siang sudah bisa istirahat, terus langsung bisa melaksanakan sholat subuh, walaupun malam mungkin sholat asar. Tidak perlu transit lagi ya Pak? Transit lagi, dan berangkatnya itu satu pesawat. Satu pesawat. Jadi PP itu 437 jemaah Samira Wisata. Kita merasakan seperti umroh berasa haji. Umroh berasa haji. Jadi kalau naik pesawatnya seragamnya semua sama. Semua sama. Semua sama, nggak ada seragam yang merah. Tidak membedakan wilayah ya Pak ya? Tidak ada membedakan wilayah. Semua pakai Oke, ini seperti ini ya. Ini mungkin seragamnya? Iya. Oke, pemirsa dapat kita saksikan bersama. Saya bergeser sedikit. Ini seragam dari PT Samira Ali Wisata untuk para calon jemaahnya. Kalau yang laki-laki itu batik. Pakai baju batik. Oh, baju batik ya. Tipe batiknya sama. Motifnya sama ya dengan ibu-ibunya ya. Oke, baik. Jadi berangkat langsung ke Madinah sampai siang hari atau sore kita bisa melaksanakan sholat asar langsung di Madinah. Nah, kalau fasilitas yang lain hotelnya sama lah saya rasa dengan travel lain, terus ada koper, kopernya ini nggak bisa untuk jamaah. Jadi jamaah kalau melaksanakan tawaf atau saat lagi dalam perjalanan city tour dengan mudah dapat mendengar apa yang disampaikan oleh motori. Oke, baik Bapak. Nanti kita jeda kembali, kita sambung lagi ya. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama Bapak Taufikur Rahman, Bapak dan Bapak Tarsa Setiobudi untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Samira Ali Wisata. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu Kepala Cabang PT Samira Ali Wisata beserta mitranya. Dan seperti sudah disampaikan oleh dari Mitra Samira Ali Wisata, salah satu fasilitas yang diberikan yaitu keberangkatan mulai dari Batam langsung ke Madinah, tidak lagi melalui transit ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak Tarsan Setiobudi selaku Kepala Cabang mungkin bisa menambahkan fasilitas apa yang dimiliki? Iya, baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kita terbangnya dari Batam langsung ke Madinah. Kita tidak perlu lagi terbang dari negara tetangga. Tetangga. Jadi kita lebih mudah, hemat waktu, biaya dan juga tenaga ya. Kita terbang dan sampai pada hari yang sama. Kedua, kita kopernya juga sudah koper-koper modern. Kita koper yang koper fiber. Kita dapat dua koper. Yang pertama koper ukuran 24 inci itu untuk di bagasi, dan koper yang 18 inci untuk di kabin. Gunanya apa yang untuk 18 inci ini? Untuk isi air zam-zam. Biasanya dari perusahaan kita ataupun semua travel hanya memberikan 5 liter air zam-zam. Tapi karena keluarga kita banyak, biasanya yang sudah kita pelajari dari dulu saya menjadi Khotimul Haramain ini, kita perhatikan banyak jamaah nanti kepulangannya tenteng kiri, tenteng kanan itu ternyata air zam-zam gitu. Nah nanti di imigrasi itu nanti di stop, jadi kesulitan untuk bawa. Sehingga kita pelajari, kemudian perusahaan kami memberikan bonus lagi satu koper yang ukuran 18 inci ini untuk diisi air zam-zam. Jadi kelihatannya elegan, kita masukkan di dalam koper, itu koper yang 18 inci itu bisa 10 liter air zam-zam yang sudah kita praktekkan. Dan alhamdulillah selama ini kita bagus ya, mulus kita lewat imigrasi kita karena sudah elegan ya. Nah itu, jadi koper yang diberikan adalah koper fiber, dua buah koper bagasi dan koper kabin. Kemudian kita diberikan pinjaman yaitu alat bantu dengar, yaitu receiver namanya. Untuk setiap para untuk jemaah. Setiap jamaah. Gunanya apa? Itu untuk membimbing para jamaah ketika melaksanakan ibadah umrohnya, ketika tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Kemudian pemanaan baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Dan untuk ibu-ibu biasanya kita pergunakan receiver ini sangat membantu sekali. Kenapa? Ketika kita masuk raudhah itu ya, itu perjuangannya sangat luar biasa.
kalau Mbak Siska lihat biasanya raudhah itu kosong ya kalau di gambar-gambar, tapi masuk raudhah itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa kalau untuk ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya ya asalkan rajin mengantri insya Allah bisa, tapi untuk ibu-ibu ini sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Nanti kita selipkan di telinga, kemudian ditutup pakai jilbab dan nggak kelihatan, nanti dipandu di dalam, ya kan? Ibu-ibu, kita sudah masuk raudhah, silahkan nanti sholat dan sebagainya, kita udah dibimbing oleh ustazah kita. Nah, ini sangat membantu sekali receiver ini buat jamaah-jamaah yang mungkin tidak hafal doa-doanya dan lain sebagainya, ketika melaksanakan tawaf 7 kali putaran doa antara Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim itu kan berbeda-beda. Nanti kita tinggal mengikutin aja ya. Ini bisa didengarkan sampai 500 meter atau setengah kilo. Kemudian apalagi banyak. PT Samira Aliwisata slogannya 3M ya. 3M. Apa mudah, itu, Pak? Murah, mantap. Mudah, ya kan? murah dan mantap. Mudah cara bayarnya ya, mudah cara bayarnya, bisa membayar secara tunai, bisa juga diangsur bagi yang mampu untuk membayarnya ya kan? Kemudian murah tapi tidak murahan. Harga kita mulai dari 22 jutaan sampai 35 juta. Tapi dengan harga 22 juta itu fasilitas kita hotelnya bintang 4 ya, bintang 4, bintang 5 ya, itu murah tapi tidak murah ya, ini untuk fasilitas yang kita berikan. Kemudian kita bisa terbang dari berbagai kota yang ada di Indonesia ya, bahkan mulai 10 kota ada di Indonesia ini penerbangan charteran ya, yang charteran selama ini sudah dilaksanakan oleh Samira Aliwisata, mulai dari daerah timur itu dari Makassar, Balikpapan, kemudian dari Surabaya, Solo, Medan, Batam, Palembang, Kertajati, dan juga terutama dari Cengkareng ya, dari Jakarta. Ini sangat mempermudah sekali, sehingga alhamdulillah hingga hari ini PT Samira Aliwisata sudah menjadi travel umroh nomor 1 di Indonesia. Nah, ini, dan kami juga kalau untuk menggunakan pesawat Saudi Arabia, kami adalah Samira Aliwisata itu satu-satunya travel umroh yang menggunakan pesawat Saudi Arabia terbanyak. Dan kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan pelayanan hotel terbaik nomor 3. Nah, tapi sekarang udah meningkat lagi, dia nomor 2. Nah, pelayanan hotel terbaik dari seluruh travel yang ada di Indonesia ini. Nah, itu pelayanan hotel kita. Karena kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang memang sudah bonafit di Mekah maupun di Madinah. Kita bekerja sama dengan Al Aiman Group. Nah, itu kita hotelnya. Karena apa? Kalau kita hotelnya dekat dan lain sebagainya, maka ibadah kita bisa lebih nyaman. Itu yang kita anukan. Oke, baik Pak. Dengan adanya tadi, apakah ada peraturan terbaru dari pemerintah Arab Saudi terkait permasalahan haji dan umrah ini? Ya, alhamdulillah memang ada ya. Di tahun ini, di awal bulan Desember kemarin, pemerintah Arab Saudi menerapkan dihapuskannya visa progresif. Jadi ini kabar gembira nih untuk masyarakat Islam, umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia bahkan. Jadi visa progresif sudah dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi Arabia. Tapi dengan biasanya kalau kita umat Islam yang sudah menunaikan ibadah umroh sebelum 2 tahun kita mau berangkat lagi, kita dikenakan denda atau membayar visa progresif sebanyak 2.000 rial atau sekitar 8 juta. Tapi sekarang sudah dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi, hanya ditambahkan untuk seluruh jamaah umroh yang ingin menunaikan ibadah umroh, ditambahkan lagi visanya sebesar 80 US dollar atau sekitar 350 rial ya. Peraturan baru tapi lebih memberi kemudahan ya. 200 ribu rupiah ya. Kemudian ada lagi seluruh jamaah umroh yang akan menunaikan ibadah umroh, maka pemerintah Arab Saudi mewajibkan jamaahnya untuk membayar asuransi. Ya, asuransi yaitu kalau rupiahnya sekitar 750 ribu rupiah. Dan alhamdulillah ini kabar gembira juga untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau mau berangkat umroh bersama Samira Aliwisata, jadi jamaah nggak usah lagi membayar asuransinya, sudah dibayarin oleh Samira Aliwisata. Sementara kalau di travel lain ada yang menaikkan itu dan mengenakan tambahan untuk asuransinya. Tapi insya Allah bersama Samira sudah di cover semuanya. Nah.
Baik Pak, dengan slogan tadi Samira Ali Wisata itu mudah, murah, dan mantap memasuki tahun 2020. Apakah ada program-program khusus yang dimiliki PT Samira Ali? Iya, kita programnya banyak sekali ya. Dari Samira Ali Wisata, kita dari seluruh Indonesia biasanya ini kita setiap minggu, seminggu 3 kali itu dari seluruh Indonesia mengadakan namanya seminar inspirasi umrohku di berbagai kota di Indonesia. Kita ada grup, nanti kita bisa lihat, misalkan kami ada di Tanjung Pinang, kemudian ada jamaah di Jawa, di Surabaya dan lain sebagainya. Kita tinggal mengarahkan jamaah, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita yang dari Surabaya suruh datang dan hadir. Insya Allah nanti kalau mau berangkat bisa bersama Samira Ali Wisata. Oke, insya Allah semoga terlaksana dengan lancar ya. Amin. Terakhir Pak, Bapak selaku Kepala Cabang PT Samira Ali Wisata, apa harapan Bapak terakhir? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa TV Kepri? Baik, saya selaku Kepala Cabang Samira Ali Wisata Tanjung Pinang, yang kita berkolaborasi dengan seluruh kepala cabang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, terutama saya menyapa juga Pak Jojo Samijo, Kepala Cabang Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Batam. Ya, kami berkolaborasi, harapan kami kita tetap istiqomah menjadi Khodimul Haramain, dan kita ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya umat Islam agar bisa menunaikan ibadah umroh maupun haji dalam rangka penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Karena ini adalah kewajiban kita, maka dari itu mari kita bersama-sama umat Islam seluruh dunia ya, karena Samira ini tidak hanya Indonesia, perusahaan kita sudah perusahaan global, kita sudah perusahaan dunia, jadi kita tidak terpaku dengan di Indonesia ya. Dengan apa yang kita sampaikan, dengan mengadakan seminar inspirasi umrohku, seminar bisnis atau yang kita dengan SEBI yang kita lakukan yang dilakukan oleh kantor pusat keliling roadshow ke seluruh wilayah Indonesia, maka insya Allah kita punya target menjadi travel umroh terkemuka di dunia ya, 5 besar, minimal 5 besar, kalau bisa kita nomor 1 di dunia. Amin. Bisa memberangkatkan jamaah umroh sebanyak-banyaknya menuju ke Baitullah. Baik, mungkin Bapak selaku mitra Samira Wisata, Bapak Taufik Rahman memiliki harapan apa? Kami sebagai mitra berharap seluruh mitra terus berjuang sebagai pejuang Baitullah, terus kita bersiap mengingatkan umat Islam tentang hukum Islam ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita maupun cita-cita perusahaan dapat tercapai. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap kompak selalu. Amin. Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang, kepada umat Islam Tanjung Pinang, insya Allah nanti pada tanggal 1 Februari kami akan menghadirkan owner PT Samira Ali Wisata dari Jakarta, yaitu kita akan mengadakan seminar inspirasi umrohku, yaitu ingin membangkitkan ya giroh atau semangat para umat Islam yang ingin menunaikan ibadah umroh, dan juga kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat ini bisa menyampaikan menjadi Khodimul Haramain, yaitu kita seminar bisnis, yaitu menjadi pengusaha muslim yang soleh. Nah, yang kita akan adakan pada tanggal 1 Februari 2020 di Hotel Aston jam pukul 13.00. Mari hadiri ya undangan kami pada tanggal 1 Februari 2020 di Hotel Aston pukul 13. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya. Insya Allah. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita di episode kali ini, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.